Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di PPMA Podcast, persembahan Pondok Pesantren Minhajul Abidin. Dan hari ini kita akan mewawancari salah seorang guru dari Pondok Pesantren Minhajul Abidin, yaitu Guru Haji Abdul Wahid. Assalamualaikum Guru. Waalaikumsalam warahmatullah. Nah, ini kita tetamu ulang di podcast yang keberapa kali nih udah Guru ya nih. Ini mungkin tentang fikih pulang Guru ya. Ini tentang mungkin siwak, tentang imamah. Nah, pertanyaan pertama Bro, apakah sama antara siwak dan sikat gigi, Bro? Memandang daripada tarif, ya sama, Sama aja? enggeh. Heeh. Tapi, sama sunah-sunahnya dapat juga kalau kita bersikat gigi sama siwak? Enggeh, paling kan karena bersikat gigi di wadah kita tuh ada pengamalan yang macam itu, sehingga itu jadi berbeda kadang-kadang kan. Oh, ya, iya iya. Tapi kalau siwak tuh ada tertentu kah khusus misalnya dari kayu ini misalkan atau kayak apa? Enggeh, itu sudah ada di dalam kitab kan, yang paling afdal kayu irak. Bahkan kayaknya secara umum antara kayu dan yang lain tuh lebih afdal kayu. Jadi otomatis saja udah sikat gigi kita tuh ya kayaknya diulahnya dari kayu ya insyaallah sama kira-kira kan. Dah dah, tapi mah ini mungkin kesini gitu karena diperbarui ada odonya, tapi lebih mun kawa 2 double ya Allah geurulah, Iya. sikat gigi, siwak-siwak. Subhanallah. Heeh, Iya. iya double ya nu kada salah satu aja nih. Enggak. Oke. Ya kan dari pengertian apa, kayak bersiwak ya kan lain-lain orang nih, ada yang sebelum sembahyang tuh biasanya Guru, pakai ini, pakai kain, pakai itu siwak juga kah? Makanya tadi ulun dulu ya, Mhm, siwak itu adalah apa, membersihkan gigi dengan sesuatu yang kasar. heeh. Nah, sesuatu yang kasar tuh macam-macam Kak. Nggih. Nah, termasuk aja tadi misalnya kain, Iya. kainnya kasar, Iya, siwak juga? siwak juga. Nah, Oh, tapi kan dibanding kayu tadi lebih afdal lebih kayu sih afdal memang. kayu. Kayu kan ini lagi kan sampai ada apa, pelepah kurma, ada suatu menempati tempat kita. Cuma yang paling tinggi arak adalah ditafsir dalam kitab-kitab fikih kita. Oh, ya. Nah, itu. Berarti jelas udurlah afdal kayu siwak tadi. Enggak. Oh, nggih, tapi boleh aja, bersiwak tuh misalnya lawan kain, lawan yang kasat, boleh Eng aja, itu termasuk siwak udah. enggak. Tapi yang lebih afdalnya pakai kayu irok Irak, tadi. enggak. Ah, iya. Nah, Karena sedikit lah mhm menambahkan, mhm walau alam kita pertama keyakinan dengan Rasulullah tah. mhm, Cuma menarik buat ulun tuh ada pernah orang mau-posting itu, wallahu alam bener kadanya. nggih Dan itu masuk akal lah, pernah kita ketemulah minta maaf. Makanya siwak tuh disunatkan setiap saat itu. nggih. Kita tuh bau mulut minta maaf, coba aja bersiwak insyaallah hilang. Anehnya siwak tuh, pernah orang meneliti itu, dengan suatu kotoran-kotoran yang banyak berterai di situ, dibuat siwak tuh mati semua. Subhanallah yang gitu, yang ditinggalkan Rasulullah tuh luar biasa kita. Nggih nggih. Jadi apa mudi sesederhana itu tapi mempunyai makna yang besar kita. Oke. Sesimpel itu gurulah bersiwak tuh tapi, makna apa, khasiatnya banyak. Oke. Oh, oke oke. Berarti jelas sudah nih, siwak. Nah itu kalau tempat-tempat yang disuruh bener memakai siwak tuh kapan, Bro? Iya. Secara umum dulu ketika berubah bau mulut karena bersiwak tadi membersihkan gigi kan, Enggak. berbuah bau mulut dan ketika hendak beribadah terutama salat gitu, dan lagi adalah ketika bangun guring. Itu yang lebih disunahkan gitu, Disunahkan, nggih. Nah, ini kan Bro, ini kan kalau ulun melihat-lihat Bro, kalaunya siwak itu zaman dulu zaman Nabi kan mungkin satu batang siwak panjang misalnya sekilan. Mmm. Nah itu habis misalnya seminggu misalnya Guru lah atau berapa hari itu habis orang orang bahari. Kalau kenapa di kanu kita tuh Guru yang secuil kayak ini tapi dijaret di tasbih kada mau habis itu termasuk aja lah. Dalam sebagian kitab kita tuh memang termasuk Asli. masih ada mampu untuk melakukan itu. Nah, cuma paling kan yang sunahnya tuh sejengkal Heeh. atau apa,
Pinika kawa menempatkan jari itu 3 di satu sisi, 2 di belakangnya gitu kan, Bang sunahnya nek. Enggak enggak. Dan itu sebetulnya sunahnya tuh pulang seharusnya tuh kita basuh itu dalam 3 hari misalnya. Oh iya, kalau yang setahunan kan bebas ditasbihin gitu. Mungkin kalau dari tarif nang awal tuh karena dipaksakan insyaallah masih. Masih. Setelah itu kan berubah tadi ada sedikit tuh karena kelebihan siwak Irak tapinya itu. Oh enggak, Kalau siwak yang lain kada kayak itu kan. tanda ya itu, enggak, itu kelebihan si Wak tadi, Bro. Nah, jadi yang di apa, disunatkan benar tadi mah makanya tadi pas bangun guring, yang lah, terus yang anak sembahyang juga Dan berubah, Bu. dan berubah mulut, enggak. Nah, terus kalau Bro, ini kan selain siwak tadi Bro, nah identik juga kita kita kalangan para santri ini ada memakai imamah. Nah, terus apakah sama aja nih imamah lawan kupiah? Beda Beda? beda, enggak. Mhm. Imamah tuh padahal dipahami dari sebuah bisa aja tanpa kupiah, itu. Oh, Jadi bisa ala ra'sihi kan iya, berarti imamah di atas kepala eta, iya. bisa juga di atas suah gitu kan. Oh, iya. Di satu sisi ada meskipun ada makna bersamaan kena dalam menutup kepala misalnya kena. Mhm. Iya. Yang terus ini kan santri itu memakai imamah biasanya Bro, tuan guru juga memakai imamah juga. Jadi kalaunya orang awam itu boleh aja lah memakai imamah tuh? Maka imamah itu secara umum boleh siapapun. Boleh siapapun. Bukan bukan kadang setelah jadi haji, setelah jadi guru hanya rana, Hmm. hanya sunat memakai imamah enggak. Ya, tapi kalau misalnya Bro, berlebihan misalnya kan kalau sembahyang misalnya pakai imamah atau pakai kupiah lebih banyak pahala yang mana misalnya? Kan secara fadilat jelas lebih memakai imamah gitu. Oh iya, itu Bro lah. Oke. Heeh heeh. Nah, terus imamah ini kan sorban, bahasa kita sorban Bro lah, bulang bulang ya lah. Nah, Oke. itu kan bisa mendengar kalaunya ya kan beda-beda nih bentuknya. Nah, kalau buntutnya sebelah sini itu biasanya ahli apa, sebelah kanan nah ahli apa Mhm. buntutnya. Nah itu adakah Bro penjelasannya? Di sebagian kitab ulun pernah baca itu kan, Enggak. cuma secara umum mah ya itu memang kayaknya ahli gini, ahli gini gini, nabi gini gitu. Heeh. Tuh kalau kita cermati Oh, iya. kurang lebih aja istilahnya tuh. Enggak. Meskipun ada kena mungkin di bab tertentu kena ada. Oh, enggak. Oke. Ya. Nah, itu seterusnya Bro, adakah panduan khusus untuk memakai imamah? Karena imamah itu lain-lain bentuknya. Nah lah, untuk ini pertama dulu ya Allah alam. Nanyanya enggak, yang terpenting tadi, terpenting aja imamah itu kan makanya asalnya kan ini dari adat orang Arab. Enggak. Dan adat itu akhirnya jadi sunnah karena dibenarkan oleh Rasul seterusnya gitu nah, Enggak. itu kan. Nah, lalu ketika itu adat, nah disitulah karena berkembang sebuah hukum. Nah kebetulan nih alhamdulillah, ulun pun nggak ada sempat, telaah juga nih lah, cuma kan mengatakan dulu gitu nah, itu misal ada imamah khusus, nah nggak boleh yang lain. Oh. Nah, dari mana taruh khusus? Itu adat. Misal yang pernah kita timbang kitab misalnya di dalam kitab Tanwirul Qulub atau bahkan di Bajuri itu seingat ulun ada itu dalam dalam pensarahannya tuh. Cuma meskipun beda kalimah, cuma maksud sama. Itu misalnya kita kada boleh orang-orang awam ini memakai imamah hadra. Hadro. Enggak, Kayak apa imamah itu Bro? nang hijau. Oh. Nah, tapi kalau misalnya berubah lagi, tapi itu satulah satu sisi Enggak enggak enggak. kenapa? Karena memandang di satu adat. Adat itu jadi hukum, al-adatu muhakamatun. Jadi ini yang mengadatkan siapa? Ini ya tadi para zuriatnya Siti Fatimah. Meskipun kan kita kada boleh berasumsi jahat sangka apa. Cuma bagi kita nang kada ada salah. Kalaunya orang awam kan salah pindah anak bersorban warna hijau juga Bro lah. Kada tahu apa kita. Cuma buat kita lah. Ketahuinya kada awam kan ya. Berasa aja nih. Enggak tenang pernah kita temukan karena apa tadi? Karena apabila ada sama aja yang tadi deh. Mhm. Bila sudah ada kekhususan, yang lain tuh kada boleh. Oh.
Makanya kan kita tuh kada boleh bener menyamai pakaian orang orang lain non muslim. Ketika tertentu misalnya ada tali leher kan gitu. Nggih. Ketika itu sudah jadi suatu identitas, kita tuh jadi hukum. Sama tadi misalnya walau alam mau kata, imamah tadi nang ulun tempat mana ya tadi itu kan khusus orang itu, Enggak. yang lain udah boleh. Enggak. Nah, munnya ada satu saat misalnya ini walau alam itu atau mahal nih, Ah, ini para dokter aja nang boleh baju imamah kainnya Kak. Nah, berarti yang lain? yang lain kada dibelikan. Oh. Kenapa? Karena di satu sisi kayaknya ada semacam tadlis. Mhm. Nah, misalnya ulun pernah nemukan di kitab juga, minta itu kan pernah ada di dalam kitab tuh orang yang kada haji itu haram mau kopiah haji misal. Bisa. Nah, kayak kenapa jadi kata? Karena dulu pada kita pasang mau sebut dulu kan, Enggak. itu kan ada orang yang kada make kopiah haji itu kada berani makai yang kada kopiah haji. Oh. Nah, waktu itu adatnya macam itu. Nggih nggih. Pernah ulun ditangoni orang tua. Mhm. Tuha lah si Den udah, wah ini udah meninggal si Den kan, nah takon neh, Enggak. toh aja si Den. Enggak. Aku tuh hai bisa hadir sebuah majelis gitu, aku kan padeuen nih bakopi haji situ bakopi haji beritaan ya si Den. Mhm. Uji si Den aku wong sambil kada war sini kita, salah rantau kandangan juga sini, guru matang karangan gue bari kan beri kan si Den. Heeh. Hanya dia mentakon di urang aruh kan ngalih aku jawab nih. Jadi kan kita jawab, yang itu ada benernya, yang itu ada benernya gitu sebetulnya tah. Enggak. Kenapa? Ketika adat itu berubah, itu kan ada apa lagi sudah. Nah ngeset ini, Mhm. dulu tuh memang menemukan di kitab gitu. Kenapa ya bila kadaka itu seolah-olah orang tuh kelakuannya tuh kada kada jujur lah. Masa seorang kan bepining juga di sini bupati juga kayak itu kan. Padahal kada kada dipilih orang ya eta. Udah nanti. Iya iya iya. Ternyata jadi ada tuh muhakam. Nah, kayak itu ya, nah jadi munnya ada tertentu kayaknya kada boleh, munnya kada deh bebas sih. Milihnya ada di bebas aja dulu Kak, ada aturan dari misalnya dari MUI misalnya Lah, heeh, ya, oke. iya, Jadi bebas saja nih. bebas saja selama tadi kada ada identitas tertentu yang ditetapkan macam itu sudah jadi adat. Misalnya meskipun adat bisa berubah ulang enak. Nah, ya. Kalau keutamaan memakai imamah nih ada apa Bro? Yang Misalnya? ada ya nang jelas lah, misalnya di dalam syarat ada kelebihan, Mmm. dipakai itu napa tadi, ada diberikan nur ya Rasulullah itu mungkin meskipun hadisnya kan hadis kelebihan amal. Bahkan ulun yang menarik tuh ada apa, hadis juga tuh tapi "Berimamahlah, pakailah imamah," jar Nabi, Mmm. "niscaya akan bertambah hilim." Kenapa yo? Masa mun urang pina udah bebulang marangot mah jelek, ampe ninggal aja, udah bebulang mau ngapain? Tadi sesuai ah, oh, lawan ya yang lain tuh terjaga juga kelakuan geureulah Oh berarti. jelas, Heeh, mhm. asa ngalih juga ke malah lain kelakuan udah besorban bae imamah nih. Misalnya ada orang mau karaoke kan malah begitu sih. Itu dia imamah tadi kan. Enggak. Kalau siwak itu sangat banyak. Siwak kan sampai di kitab tuh. Meskipun memang terlalu banyak nih kada kaunya budakan joget. Bisa. Cuman di antara yang beugana-beuna tadi kurang menghilangkan bakteri tadi. Yang bakteri alhamdulillah tuh salah satunya jadi apa, membersihkan gigi dan lain gitulah. Di samping itu pulang menambah fadilat kan ujar Rasul yang terkenal apa, rakaatani bisiwakin abdul min bila siwak itu 2 rakaat kita bersiwak itu lebih abdal daripada 70 rakaat yang tanpa siwak kayak itu. Makanya hampir tuh kita naik ke rumah, kita baca kitab, baca Quran tuh ta'adubannya itu nah, Mmm. ta'adubannya tuh adalah sesuatu nang nang apa yo, nilainya tuh kada kada kawa didebit kadang-kadang. Kita minta maaf kan orang takon masalah masa muntungnya bawa kan masa haram tarong hukumnya rek. Minta maaf, haram terus hukumnya apa? Har Kamu tuh haraminya yang betakon nih kira. udah beginilah aja itu penting kita Eee, kadang-kadang jadi bahkan jar Rasulullah mata kada pangauran gitu. oh Ini salah satu enggih, oh, makanya kada batas ulun no. Kacamata paling ya, Pak. eee, Mhm, kadang kada tulang belakang kada apa,
kada kada pembungkuk itu yang kita ingat tah. Kalau nang secara akhirat makanya sangat dianjurkan juga di antaranya tuh bila orang sekarat itu harap disikat giginya, di apa tadi, Lip disiwak. siwak. Oh. Iya harus sendiri. Bahkan Rasulullah sendiri kan ketika hendak anu, Siti Aisyah terakhir apa, di situlah bercampur liurku tuh dengan maksudnya tuh Siti Aisyah tuh memakai siwaknya Yang bekas bersih. Rasulullah. Nggih nggih. Maksudnya begitu. Nah itu, ya sangat penting itu ya Rasulullah kan memudahkan keluarnya roh gitu gitu. Mmm. Nggih. Banyak lah ya tapi terlalu banyak tuh jadi saya banyak kada tahu kita. Injep mungkin cukup sampai di situ dulu. Dulu terima kasih Gisan waktu pian hari ini, meluangkan waktu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kami. Mudah-mudahan apa yang kita podcast-kan hari ini menjadi manfaat bagi kita, bagi kawan yang lain, bagi orang menonton gitu lah. Amin. Inggih. Mudah-mudahan kita kawa podcast di kelanjutan waktu lainnya gitu lah. Iya. Inggih. Nah juga untuk para kawan-kawan di rumah, jangan lupa untuk selalu mensupport channel PPMA YouTube dengan cara men-share, like, comment, and subscribe. Saya Muhammad Fikri Al Khairi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.